Kapolres Kepulauan Aru AKBP Adolf Formasa mengungkapkan penyebab terjadinya pembantaian sejumlah ABK di KM Minas Jati. Sementara 2 jenazah korban perkelahian yang rencananya ikut dievakuasi batal dilakukan. TNI Angkatan Laut berhasil mengevakuasi 8 anak buah kapal yang selamat pasca perkelahian yang berujung dengan bocornya kapal motor Mina di perairan Aru, Maluku. Dari 36 ABK pemirsa, 20 diantaranya tewas. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa kali ini kita akan ngebahas lagi nih kisah-kisah yang menarik untuk dibahas. Kali ini gue membahas sebuah kasus yang bikin ngeri tentang penghilangan nyawa anak buah kapal di KM Minas Jati yang masih menjadi misteri hingga saat ini. KM Minas Jati memulai kegiatannya seperti biasa di perairan Laut Timur Indonesia, tepatnya di perairan Laut Aru. Hari itu seperti biasa, tawa-tawa yang para ABK mewarnai hari mereka. Saling tegur sapa, saling meminjam rokok atau korek. Hari yang biasa itu ternyata menjadi hari yang naas bagi beberapa ABK di KM Minas Jati. Semuanya dimulai dari sebuah percekcokan kecil yang berujung 7 ABK ditemukan tewas dan 23 lainnya masih hilang secara misterius hingga saat ini. Terdapat pula beberapa ABK yang akhirnya nekat terjun ke laut untuk menyelamatkan diri tanpa alat bantu apa-apa. Selamatkah mereka? Setelah 4 tahun berlalu, yang masih menjadi misteri hingga saat ini ialah pihak kepolisian dan beberapa elemen yang membantu pencariannya seperti TNI dan Basarnas belum juga menemukan titik terang kemana perginya para ABK dan para pelaku. Padahal pihak yang berwenang telah menemukan kapal KM Minas Jati yang terombang-ambing di laut saat itu. Kapal motor Minas Jati merupakan kapal yang mempunyai izin untuk menangkap hasil laut berupa cumi-cumi, ikan, dan udang. Namun utamanya, KM Minas Jati berfokus pada penangkapan cumi-cumi. Kapal motor ini menggunakan alat tangkap pancing, yaitu squid jigging, untuk pancing cumi-cumi. KM Minas Jati memiliki izin untuk beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan 718, yang meliputi Laut Aru, Arafuru, dan Laut Timur, bagian timur. Secara administratif kelautan menjangkau 3 provinsi, yaitu Maluku, Papua, dan Papua Barat, yang memang cukup terkenal dengan hasil komoditi lautnya, berupa cumi-cumi dan ikan. KM Minas Jati memiliki bobot 86 gross ton. Jadi angka 86 itu menunjukkan besarnya volume kapal untuk menampung hasil dari operasi penangkapan ikan tersebut. Kapal yang dimiliki oleh seorang pemilik asal Jakarta yang bernama Yong Chuan ini memiliki 2 pelabuhan pangkalan, yaitu di Muara Angke dan pelabuhan perikanan Timika. Kehidupan sebagai ABK secara umum bisa dibilang tidaklah mudah. Selain jauh dari daratan yang merupakan tempat bagi mereka beraktivitas seperti biasa, kehidupan di atas kapal sungguh menguji fisik dan mental. Kekerasan sudah menjadi santapan sehari-hari. Selain itu, terkadang sajian berupa nasi putih dengan sayuran busuk, serta lauk berupa sisa-sisa tangkapan cumi yang kecil-kecil merupakan sajian makanan yang cukup mewah bagi ABK. Selain itu, kebutuhan air tawar di atas kapal sangatlah terbatas, dan pemakaiannya dibatasi secara ketat. Bahkan hanya untuk mandi pun harus dijaga pemakaian airnya. Demi efisiensi pemakaian air tawar, mandi para ABK pun sampai-sampai dijadwal dalam seminggu hanya beberapa kali saja. Jam kerja yang tinggi dan keras kadang membuat fisik para ABK menjadi lemah, dan tak sedikit membuat para ABK menderita suatu penyakit tertentu. Jika menderita suatu penyakit tertentu, kapten akan memberikan beberapa butir obat yang entah obat apa itu sebenarnya. Bahkan sampai-sampai mantan Menteri Perikanan Susi Pujiastuti saat itu memberikan saran kepada perusahaan-perusahaan pemilik kapal penangkap ikan agar bisa memulangkan para ABK-nya maksimal 3 bulan di laut. 3 bulan merupakan waktu yang ideal bagi ABK melaut. Seperti biasa pagi itu, ABK Minas Jati sudah memulai kegiatannya, yaitu memancing cumi-cumi di sekitar Laut Aru. Dengan semangat, para ABK satu persatu menangkap hasil tangkapannya dan memasukkannya ke dalam lambung kapal. Seorang ABK, Fajar Dwi Lesmana, yang saat itu secara tidak sengaja mengalami kejadian tali senar pancingnya tersangkut di tali senar ABK lainnya yang membuatnya marah-marah. Ia tidak senang karena tersangkutnya tali pancingnya itu membuat hasil tangkapannya banyak yang lolos, sehingga terjadilah perkelahian antara ABK, antara Fajar Dwi Lesmana dengan ABK lainnya yang tak tahu siapa namanya. Keributan itu tak berlangsung lama karena hal tersebut bisa dilerai oleh para ABK lain dan kondisi kapal pun berangsur kondusif. Setelah sebelumnya, seorang kapten kapal KM Minas Jati sempat pula membentak-bentak para oknum yang terlibat perkelahian itu. Dari kejadian itu membuat si kapten kapal dan beberapa ABK tak bertegur sapa lagi
dengan Fajar Dwi Lesmana. Karena merasa tak ditegur dan merasa tak dihargai lagi, Fajar Dwi Lesmana kemudian membiarkan bibit-bibit dendamnya tumbuh di pikirannya dan hatinya. Rasa dendam yang terus ia pelihara dan ia pupuk lambat laun tak terbendung hingga pada tanggal 16 Agustus 2019 Fajar kembali terlibat keributan dengan seorang ABK lain. Namun kali ini ia tak sendiri, melainkan ia dibantu oleh Nurul Huda dan Kersim Ibnu Malik, yang ketiganya merupakan berasal dari satu keluarga, yaitu ayah, anak, dan paman. Beruntung malam itu keributan kembali bisa diredam dan para ABK pun bisa kembali bekerja dan istirahat di tempat mereka masing-masing. Keesokan paginya, ketika para ABK mendengar suara lonceng yang berbunyi yang menandakan waktu bekerja telah dimulai, beberapa ABK pun segera bersiap. Tapi sayangnya, suara lonceng itu bukanlah tanda di mana mereka harus bekerja, melainkan sebuah tanda telah terjadi pembantaian di KM Minas Jati. Saat itu, para ABK berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Pemandangan mengerikan terjadi pagi itu pukul 10 di atas kapal KM Minas Jati. Ketiga pelaku, yaitu Fajar Dwi Lesmana, Nurul Huda, dan Kersim Ibnu Malik, secara membabi buta membantai ABK-ABK KM Minas Jati yang sedang terlelap. Beberapa korban tewas ditemukan dengan luka menganga di bagian leher. Ada juga yang terluka di bagian dada, perut, tangan maupun kaki, sehingga darah pun tertumpah di geladak kapal pagi itu. Banyaknya korban yang berjatuhan dengan mudah karena pelaku melakukan aksinya ketika para ABK sedang tertidur atau dalam posisi lengah. Dalam melakukan tindakan keji tersebut, pelaku menggunakan parang untuk melukai bahkan menghilangkan nyawa para korban. Kekacauan yang semakin lama semakin meningkat membuat 13 orang memutuskan diri untuk melarikan diri ke laut tanpa pelindung diri apapun. Seorang ABK yang bernama Slamet, 55 tahun, adalah orang terakhir yang memutuskan diri untuk melompat ke laut. Tetapi sebelum ia melompat, si pelaku, Fajar Dwi Lesmana, sempat mencegahnya dan menawarkan untuk tetap di atas kapal. Tawaran tersebut nampaknya bukanlah pilihan yang baik untuk Slamet dan akhirnya ia tetap lompat ke laut. Menurut kesaksian dari Slamet, si pelaku sempat memberikan pelampung serta uang dalam plastik sebagai bekal untuk hidup setelah ia lompat ke laut kepada Slamet. Lalu diterimanya pemberian dari Fajar dan lompatlah ia ke laut lepas itu. Dari 13 ABK yang menyelamatkan diri terjun ke laut, terdapat 2 orang ABK yang tewas. Mereka tewas bukan karena tenggelam, melainkan 2 ABK tersebut tewas akibat luka bacok yang mereka terima di hampir sekujur tubuh mereka, bagian kepala, leher, dan punggung. Beruntung karena pintar membaca situasi yang akan semakin kacau, sebelum 13 orang itu lompat ke lautan, sang nahkoda yang bernama Busana Harmoko sempat menghubungi Koko Rinto yang merupakan pihak pengelola kapal. Nahkoda melaporkan bahwa telah terjadi pembantaian di atas laut dan telah banyak korban yang meninggal. Menurut data dari kepolisian, terdapat korban tewas sebanyak 7 orang. 2 diantaranya tewas akibat melompat dari laut dan karena luka yang mereka derita. Sedangkan yang 5 orang merupakan info dari ABK yang melihat secara langsung korban yang berjatuhan di atas kapal KM Minas Jati. Sehingga totalnya ada 7 orang tewas di atas kapal Minas Jati yang ditemukan. Sempat terombang-ambing oleh kerasnya gelombang, ke-11 ABK yang masih hidup itu diselamatkan oleh sebuah kapal penangkap ikan lainnya yang bernama KM Gemilang Samudra. Dan saat itu pula sang nahkoda kapal yang bernama Along menghubungi kembali Koko Rinto dan Koko pun segera mengontak pihak Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Polres Aru, Pelabuhan Ikan Dobo, dan informasi ini diteruskan kepada SAR, TNI AL, dan Polda Maluku. Setelah pihak berwenang mengetahui kejadian ini, pihak TNI mengirimkan KRI Teluk Lada 521 pada hari Minggu 18 Agustus 2019 untuk mencari dan mengejar KM Minas Jati dan menyelamatkan para sandera. Jika dihitung, KM Minas Jati membawa 36 ABK. Dengan tragedi pembantaian yang telah terjadi, seharusnya tersisa 23 ABK di atas kapal, termasuk 3 orang pelaku. Pencarian besar-besaran pun dilakukan, dan akhirnya KRI Teluk Lada menemukan posisi KM Minas Jati di sebuah tempat di lautan. Setelah lama bernegosiasi yang tak kunjung ada tanggapannya, keesokan harinya, tanggal 19 Agustus 2019, tepat pukul 6 WITA, KRI Teluk Lada 521 akhirnya menurunkan skocinya dan secara berlahan berjalan menuju kapal motor Minas Jati. Para petugas dalam skoci itu sempat melakukan observasi terlebih dahulu untuk memantau segala aktivitas kegiatan manusia di atas kapal KM Minas Jati. Namun tak ditemukan tanda-tanda adanya aktivitas. Setelah 2 jam berkeliling, para petugas mendekati KM Minas Jati dan segera naik ke atas kapal. Namun ada hal aneh yang terjadi. Para petugas tidak menemukan ke-23 ABK tersebut.
Kondisi kapal yang setengah tenggelam itu dikarenakan lambung kapal yang bocor hanya menyisakan bau anyir serta kondisi kapal yang berantakan, yang mengisyaratkan sebuah tragedi pembantaian baru saja terjadi di kapal ini. Semua ruangan kapal kosong, tak ada orang sama sekali. Namun pencarian korban pun tetap dilanjutkan. Kali ini melibatkan elemen-elemen yang lebih luas lagi, seperti Satuan Brimob, Basarnas, TNI, dan lain-lain. Tetapi tetap, hasilnya nihil. Sampai sekarang masih tidak ditemukan kemana perginya ke-23 ABK tersebut. Ke-23 ABK tersebut hilang secara misterius di balik megahnya Laut Aru. Ada sebuah konspirasi yang sempat beredar yang menyebutkan bahwa para pelaku melakukan bunuh diri setelah sebelumnya melemparkan jenazah ABK ke lautan dengan memberikan pemberat di tubuhnya, sehingga keberadaannya di dasar laut tidak pernah diketahui oleh pihak berwenang. Tetapi itu hanya sebuah teori liar saja, guys. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.